Inilah detik-detik saat seluncuran di kolam renang Kenjeran Park, Surabaya, Jawa Timur ambruk Sabtu siang. Belasan pengunjung yang ada di atasnya terjatuh dan mengalami luka. Setidaknya 6 pengunjung alami luka serius dan segera dievakuasi ke rumah sakit. Sementara sisanya alami luka ringan dan syok. BPBD Kota Surabaya telah menerjunkan tim medis untuk merawat pengunjung yang terluka. Ambruknya seluncuran terjadi sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui pemicu kecelakaan. Kasus ini masih ditangani oleh Polsek Kenjeran, Surabaya. Halo, selamat malam. Saya Fazilah Khairunisa. Kita berjumpa di iNewsroom Weekend, ruang memperbarui informasi Anda dengan informasi yang komprehensif. Berikut berita pilihan hari ini. Kobaran api membakar sebuah rumah yang dijadikan kantor dan tempat percetakan di Jalan Pengadegan Barat 5, Pancoran, Jakarta Selatan. Kebakaran yang terjadi dini hari tadi diduga disebabkan korsleting listrik. Api pertama kali muncul dari salah satu ruangan dan merambat ke ruangan lainnya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi mengerahkan 4 unit mobil pemadam. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah 1 jam kemudian. Akibat peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Warga Pademangan 2, Jakarta Utara dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat wanita di rumah kos mewah. Korban atas nama Kristina ditemukan tewas di dalam kamarnya. Saat ditemukan, jenazah sudah dalam keadaan membusuk dan diperkirakan lebih dari 2 hari. Petugas kepolisian dari sektor Pademangan dan unit identifikasi telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Untuk mengetahui penyebab kematian korban, petugas mengevakuasi jenazah ke RSCM Jakarta untuk diotopsi. Kini kasus kematian korban masih dalam penyelidikan. Anaknya dibawa ke rumah sakit. Korbannya di seberang sana. Kecelakaan maut terjadi di kawasan Jalan Juanda arah Margonda, Depok, Jawa Barat Sabtu pagi tadi. Kecelakaan yang melibatkan mobil pribadi dan sebuah motor ini dipicu pengendara motor yang berkendara melawan arah. Akibat kecelakaan, pengendara motor meninggal dunia di tempat dan pengemudi mobil alami luka-luka. Korban luka dan meninggal lantas dievakuasi ke rumah sakit. Kecelakaan ini mengejutkan pengguna jalan dan warga sekitar. Lalu lintas sempat tersendat akibat banyaknya warga yang ingin melihat lokasi kecelakaan. Kasus kecelakaan ini kini ditangani Polres Metro Depok. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, berhati-hatilah dalam berkendara. 2 pemudik tewas dalam kecelakaan di ruas tol Cikampek, Palimanan, Indramayu, Jawa Barat. Sementara itu 6 orang lainnya luka-luka. Kecelakaan maut terjadi di kilometer 136.800 tol Cikampek, Palimanan, Indramayu, Jawa Barat, Sabtu pagi. Kecelakaan bermula saat sebuah minibus melintasi jalur one way dari arah Jawa menuju Jakarta. Minibus naas ini kemudian menabrak mobil elf yang sedang berhenti di bahu jalan. Akibatnya, 2 orang meninggal dunia, sementara itu 6 lainnya luka-luka. 2 orang meninggal, 6 orang luka. Luka beratnya ada 3 orang, sisanya luka ringan. Nah, meninggal dunia, jenis kelaminnya laki-laki 2 orang, kemudian yang luka dirawat di kami ada perempuan sebanyak 3 orang. Kedua korban tewas merupakan laki-laki yang sedang dalam perjalanan kembali ke Jakarta setelah mudik ke Kebumen, Jawa Tengah. Kini kedua jenazah dan korban luka berada di RSUD Ciereng, Subang. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan.
Sementara 1 orang meninggal dunia, belasan penumpang lainnya terluka setelah minibus yang ditumpanginya terjun ke jurang sedalam 50 meter di Batang, Jawa Tengah. Korban dilarikan ke Rumah Sakit Kim, Batang, Jawa Tengah. Terjadi kecelakaan, tergelincir. Sebuah minibus yang mengangkut belasan penumpang terjun ke dalam jurang sedalam 50 meter di Desa Peranten, Kecamatan Batang, Jawa Tengah. 1 penumpang meninggal dunia dan belasan lainnya terluka. Peristiwa terjadi saat minibus mengangkut 17 penumpang usai berlibur lebaran di dataran tinggi Dieng. Seluruh korban dilarikan ke rumah sakit. Dari Dieng mau pulang. Oh, mau pulang. Terus? Kan sangat nanjak terus ya. Oh. Pergi pasti gas. Langsung. Pulang. Nggak lagi ya. Oke. Berarti pas tanjakan itu. Oke. Korban kemudian dengan laka tunggal dengan kendaraan Elf, kemudian saat ini MD korban 1, kemudian yang lain kami masih melaksanakan perawatan di rumah sakit. Berarti ada berapa penumpangnya itu, Dan? Untuk penumpang tadi saat evakuasi sebanyak 17 orang. 17 orang. Termasuk supir. Bismillah, keberangkatan. Korban meninggal dunia merupakan warga Pemalang berusia 50 tahun. Lokasi bus yang berada di dasar jurang belum dievakuasi karena sulitnya medan. Kasus kecelakaan tunggal ini masih ditangani Satlantas Polres Batang, Jawa Tengah. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono, iNews melaporkan. Kepadatan arus balik mudik Lebaran 2022 diperkirakan mencapai puncaknya pada hari ini hingga akhir pekan besok. Kendaraan di jalur selatan Garut, Jawa Barat mengular hingga 3 km, begitu juga di jalur Pantura, Brebes, Jawa Tengah. Arus balik mudik di ruas jalur selatan Jawa Barat terus dipadati kendaraan. Bahkan kemacetan hingga Sabtu sore mencapai 3 km. Melihat padatnya volume kendaraan, sejumlah upaya dilakukan untuk menghindari penumpukan. Di antaranya pengalihan arus ke Singaparna Garut untuk membagi volume kendaraan. Untuk menghindari kepadatan, sejumlah pemudik memilih melakukan perjalanan dari malam hingga dini hari. Antrean kendaraan sepanjang 5 km terjadi di Jalan Raya Linggapura Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Volume kendaraan yang melintas di jalur tengah Purwokerto meningkat Sabtu siang. Kepadatan kendaraan didominasi mobil pribadi dan sepeda motor arah Jakarta melalui ruas Bumi Ayu, Prupuk, Pejagan, Brebes. Arus balik Lebaran diperkirakan akan terus terjadi hingga Minggu besok. Sementara itu kepadatan arus kendaraan terpantau di tol dalam kota dan jalan alternatif Kalimalang, Jakarta Timur Sabtu siang. Kepadatan terjadi seiring kembali diberlakukannya sistem satu arah atau one way arus balik di tol Cikampek. Tak hanya kendaraan pribadi, sejumlah bus antar kota antar provinsi juga terpantau melintas di kawasan Kalimalang. Petugas kepolisian terus mengimbau pengendara dari Jakarta menuju Bandung untuk melintas di jalur alternatif saat sistem satu arah atau one way diberlakukan di tol Cikampek. Dan untuk mengetahui situasi terkini puncak arus balik mudik Lebaran, kita akan bergabung dengan rekan Yasmin Atania di gerbang tol Cikampek Utama dan Vicky Rian di Kalimalang, Jakarta. Kita ke rekan Yasmin terlebih dahulu di Cikampek. Yasmin, apakah masih diberlakukan satu arah ini arus balik ke Jakarta dan bagaimana dengan kendaraan yang mengarah ke tol Cipali?
Baik, selamat malam Zila dan juga pemirsa. Hingga saat ini pihak kepolisian masih memperlakukan skema rekayasa lalu lintas one way atau satu arah yang diiringi dengan ganjil genap. Adapun per pukul 16.30 waktu Indonesia Barat ini berlaku mulai dari kilometer 442 Simpang Susun Bawen Semarang Solo hingga menuju ke kilometer 228 ruas tol Jakarta Cikampek. Adapun dari kilometer 28 hingga ke gerbang tol Halim kilometer 3500 ini diberlakukan sistem kontraflow dua arah. Dan terkait dengan volume kendaraan ini berdasarkan pemantauan kami nampaknya masih terus mengalami peningkatan. Per pukul 17.40 waktu Indonesia Barat ini ada sebanyak 66.000 kendaraan yang melintas melewati gerbang tol Cikampek Utama 1 mengarah ke Jakarta, dan diprediksi hari ini akan ada sebanyak 106.000 kendaraan yang mengarah ke Jakarta. Dan di hari kemarin pun peningkatan sudah mulai terlihat, yang mana sebelumnya diprediksi akan ada sebanyak 78.000 kendaraan yang melintas melewati gerbang tol Cikampek Utama 1 menuju Jakarta. Ternyata ini melebihi prediksi, yakni mencapai 107.000 kendaraan. Adapun saat ini pihak kepolisian terus mengimbau bagi pengemudi yang terdampak pemberlakuan one way ini yang hendak mengarah ke Cirebon ataupun Jawa Tengah dari arah Jakarta maupun ke arah Bandung, ini diimbau agar melalui jalur alternatif. Misalnya saja yang hendak ke Bandung ini dapat melalui jalur non-tol Purwakarta, kemudian masuk di gerbang tol Sadang kilometer 76, kemudian dilanjutkan di Jalan Tol Purbalenyi, kemudian mengarah ke Bandung. Dan bagi yang hendak mengarah ke Cirebon, ini dapat menuju ke Simpang Bawen, kemudian melewati jalur Pantura. Pihak kepolisian pun terus mengimbau agar masyarakat selalu memperbarui informasi terkait dengan rekayasa lalu lintas yang sedang diberlakukan agar perjalanan tidak tersendat dan dapat berlangsung secara lancar. Zila. Baik, terima kasih Yasmin. Selanjutnya kita ke rekan Fikirian di jalur Kalimalang yang memantau kepadatan serta pergerakan arus balik yang memasuki Jakarta. Vicky, bagaimana kondisi di sana malam hari ini? Ya, Fazila dan juga pemirsa, memang situasi arus lalu lintas di Jalan Raya Kalimalang, Jakarta Timur saat ini terpantau cukup padat. Menariknya memang kepadatan ini terjadi bukan dari arah Bekasi menuju Jakarta lantaran banyaknya pemudik yang telah kembali dari kampung halaman. Namun kepadatan justru ini terjadi dari arah Jakarta menuju Cikampek, menuju Bekasi. Dan dapat Anda lihat Fazila dan juga pemirsa di belakang saya ini adalah arus lalu lintas kendaraan yang datang dari arah Jakarta menuju Bekasi, di mana kondisinya padat merayap. Kami perkirakan ini pengendara hanya dapat memacu kendaraannya sekitar 5 bahkan hingga 10 km per jam saja. Kepadatan ini memang terjadi akibat adanya penerapan kontraflow di ruas tol Jakarta Cikampek, di mana memang akibat adanya penerapan kontraflow tersebut banyak pengendara yang akhirnya beralih menuju Jalan Raya Kalimalang ini. Dari 4 lajur yang tersedia di ruas tol Jakarta Cikampek, 2 diantaranya ini dimanfaatkan untuk pemudik yang telah kembali dari kampung halamannya menuju Jakarta, dan 2 lajur lainnya memang dimanfaatkan bagi pengendara yang datang dari arah Jakarta menuju Cikampek. Bahkan kondisi di Jalan Raya Kalimalang sendiri ini Fazila, sore tadi lebih parah daripada malam ini, karena memang sebelum menerapkan kontraflow, pihak kepolisian ini menerapkan sistem one way atau satu arah menuju Jakarta, sehingga memang para pengendara yang ingin masuk ke ruas tol Jakarta Cikampek ini tidak bisa memanfaatkan ruas tol Jakarta Cikampek, sehingga mereka terpaksa harus mencari jalur alternatif lainnya, salah satunya di Jalan Raya Kalimalang ini. Memang penerapan one way atau satu arah di ruas tol Jakarta Cikampek ini dilakukan guna meminimalisir terjadinya kemacetan, mengingat memang sudah banyak sekali pengendara atau pemudik yang telah kembali dari kampung halamannya. Di sisi lain, di Jalan Raya Kalimalang ini kami memantau juga cukup banyak pemudik yang telah kembali dari kampung halamannya menggunakan sepeda motor. Namun memang kondisinya hingga saat ini terpantau meski ramai ini terbilang masih cukup lancar. Fazila. Baik, terima kasih Fikirian atas laporan Anda dari Kalimalang, dan sebelumnya ada Yasmin dari Gerbang Tol Cikampek. Terima kasih rekan-rekan. Acara ini dipersembahkan oleh
Ditinggal libur lebaran, gudang tembakau di Bojonegoro, Jawa Timur terbakar. Informasinya akan hadir usai jeda.